Jangan-jangan lagi penelitian dia nih. Ini Bu, lagi saya coba bilang Bu, ini udah masuk di sini, kayaknya audionya belum join Bu. Bawa ada bawa. Nanti Prof. Supri akan masuk di 8.10 ya. Jadi kalau bisa teman-temannya segera dikabari. 8.10 kita mulai. Tolong dikabari yang lain untuk masuk ya. Baik Bu. Ya, 8.10 kita mulai. Ais, Faris sudah masuk belum ini? Namanya udah ada nih. Ais? Halo? Ini saya cek-cek ya, yang ada namanya ya, saya panggil-panggil nih. Bu, ada Bu. Ada. Elsa ada, Elsa Ayu Lestari. Ada Bu. Sip. Putri ada Put? Ada Bu. Udah selesai sabunnya Put? Kenapa Bu? Udah selesai sabunnya? Bukan sabun ya dirimu ya, apa? Lotion Bu. Oh iya, lotion ya. Udah selesai Put? Udah tinggal masih lagi pengujian. Nah, ini Prof. Supri akan bergabung ya. Tolong kabari semuanya. Kita akan mulai nanti. Assalamualaikum, Prof. Sudah kedengaran suaranya, Bu? Sudah kedengaran, Prof. Selamat datang. Selamat datang di kampus virtual Jatinangor, Prof. Baik. Terima kasih. Anggap-anggap di Jatinangor, Prof. Baik, kita mulai saja, Prof. Baik. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, Prof. Sehat, Prof? Alhamdulillah, Bu Efri. Mahasiswa sehat semuanya? Ya, alhamdulillah. Tidak ada laporan yang nggak sehat ya. Alhamdulillah, semuanya mudah-mudahan sehat. Amin. Ya. Baik Prof. Suprihatin dan mahasiswa sekalian, alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul bersama di dalam layar ini. Kita bisa melihat, alhamdulillah saya senang sekali kalau kuliah daring ini bisa melihat Ananda semuanya sehat, walaupun jarak ya memisahkan kita, tapi kelihatan masih bisa senyum ya. Alhamdulillah sehat semua. Semoga Allah berikan kesehatan bagi kita mau melewati wabah ini dengan baik. Baik, anak-anakku sekalian, hari ini kita berbahagia sekali. Kita kedatangan dosen tamu untuk mata kuliah yang
dari dulu beliau menguasai. Saya ingat sekali dulu kuliah ya Prof ya. Dan hari ini Prof Supriyathin berkenan untuk memberikan kuliah kepada mahasiswa-mahasiswa di Prodi Teknologi Industri Pertanian. Sekali lagi terima kasih banyak Prof atas kesediaan Bapak untuk mengajar kami semua di sini. Baik, kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah metode ilmiah, kemudian ada juga mata kuliah publikasi ilmiah. Hari ini adalah mata kuliah wajib, dan hari ini daripada kalian bosan melihat Bu Efri terus. Melihat Bu Efri, nah hari ini ada variasi, kita kedatangan Prof Supriyathin. Beliau adalah Hai, Ketua Departemen. Assalamualaikum. Nah, aku mau kasih info nih buat teman-teman kalau Takikan Sapo Halo, itu lagi siapa itu? untuk pengiriman dari Stock Center Jakarta Timur. Nah, buat yang di luar Jakarta, jangan khawatir, juga ada diskon. Gratis ongkir sampai 5. Baik. Sementara saya mute dulu semuanya. Nanti yang pada saat materi dari Prof Supri yang unmute sendiri, kita semuanya mute dulu. Beliau adalah Kepala Departemen Teknologi Industri Pertanian Institut Pertanian Bogor, dan tahun kemarin beliau adalah Ketua Forum Komunikasi Prodi Industri Pertanian seluruh Indonesia ya Prof ya. Beliau mengumpulkan semua keprodi seluruh Indonesia dan banyak memberikan masukan terhadap kurikulum dan lain-lain. Hari ini beliau akan memberikan kuliah mengenai pengolahan data, dan harap semuanya memperhatikan, mencatat, karena ini sangat berguna untuk penelitian dan untuk membuat tugas akhir semuanya. Baik Prof, saya serahkan kepada Prof Supri untuk memulai Prof. Silakan. Baik, Pak Efri ya, saya akan share PowerPoint ya. Jadi saya akan banyak menjelaskan beberapa Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali berkesempatan pada kondisi yang seperti sekarang ini untuk menyampaikan beberapa hal yang menurut kita semua penting, yaitu berbicara tentang metode ilmiah, utamanya terkait dengan pengolahan data untuk penyusunan karya ilmiah. Seperti disampaikan oleh Bu Efri tadi, saya Supriyathin dari Departemen Teknologi Industri Pertanian Institut Pertanian Bogor. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan hal penting ya, mungkin kita sebagai mahasiswa, sebagai dosen ataupun sebagai peneliti yang sangat sering membicarakan hal-hal yang terkait dengan metode ilmiah, hal-hal yang terkait dengan karya ilmiah, dan untuk itu semua yang penting juga terkait dengan data ya. Nah, data ini nanti kita akan bahas ya, pengertian data secara panjang lebar, baik mengenai pengolahan data, analisis data, penyajian data maupun kegunaan data dalam konteks karya ilmiah. Nah ini penting yang dalam waktu dekat barangkali mahasiswa terkait dengan tugas akhirnya ya, dengan skripsi yang mana perlu mengumpulkan data untuk mendukung karya ilmiahnya. Baik, kita mulai dengan review sebentar terkait dengan karya ilmiah. Jadi karya ilmiah ini suatu output dari metode ilmiah. Jadi para peneliti, para ilmuwan itu melakukan penelitian, melakukan kegiatan-kegiatan penelitian itu menggunakan metode ilmiah.
Nah, metode ini merupakan suatu proses ilmiah ya. Jadi kalau prosesnya nggak ilmiah, nah itu tidak diakui ya. Jadi proses ilmiah ini sudah diakui oleh berbagai pihak dan ini diterapkan oleh para ilmuwan, para peneliti dan dapat diterima secara luas, yaitu proses untuk mendapatkan pengetahuan baru secara sistematik melalui bukti. Nah, bukti ini adalah data. Karena itu ada dua hal penting di dalam metode ilmiah ini. Yang pertama tadi adalah prosesnya sistematik dan yang kedua didukung oleh data. Metode ilmiah sering diartikan juga sebagai suatu cara untuk menyelidiki fenomena alam. Fenomena alam ini bisa dikategorikan ada yang proses fisik, proses kimia, proses biologi, atau kombinasinya ya untuk mendapatkan pengetahuan baru atau untuk memperbaiki pengetahuan-pengetahuan yang sebelumnya. Sehingga metode ilmiah ini biasanya dimulai dari suatu pertanyaan dan dicari jawabannya ya. Jadi ada pertanyaan, kemudian ditemukan jawabannya, dilakukan melalui eksperimen atau observasi. Observasi, eksperimen, survei dan sebagainya pada dasarnya untuk menghasilkan data yang kita pakai sebagai dasar untuk justifikasi dan alasan-alasan temuan-temuan yang kita peroleh. Nah, jadi metode ilmiah ini sebenarnya suatu langkah-langkah, tahapan-tahapan yang pada dasarnya baku, terdiri dari 7 tahap yang awal-awalnya dimulai dari suatu pilihan terhadap permasalahan atau pertanyaan yang ingin dicari jawabannya. Jadi di sini starting point-nya memulai dari ini apa yang mau dicari jawaban atau yang ingin dicari solusinya. Nah, dari pemilihan tema itulah baru kemudian langkah berikutnya dimulai, yaitu dengan mengumpulkan informasi yang ada, melakukan riset awal, baru yang ketiga melakukan formulasi hipotesis, mengidentifikasi variabel-variabel, artinya hal ini mempengaruhi hal itu atau hal ini dipengaruhi oleh hal itu, hal ini, dan seterusnya. Sehingga kita di awal penelitian itu memang sudah mengetahui konsepnya ya, bahwa hal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor yang ada. Dan disinilah mulai penelitian selanjutnya, yaitu dengan merancang percobaan, membangun prosedur penelitian, prosedur analisis untuk memperoleh data. Nah, data yang diperoleh itulah yang dipakai untuk menguji hipotesis awal ya, dugaan awal. Dugaan awal nanti dugaan itu bisa dapat diterima atau juga ditolak, tergantung data yang diperoleh. Nah, yang keenam ini yang akan banyak kita bahas pada kesempatan ini adalah menganalisis hasil eksperimen. Artinya mengolah data, menganalisis data, dan menarik suatu kesimpulan. Jadi di sini konteksnya adalah setelah dapat kesimpulan, berikutnya yang terakhir ini mengkomunikasikan hasil atau mempublikasikan hasil. Jadi setelah bekerja sangat banyak, eksperimen atau penelitian itu merupakan pekerjaan yang lumayan, pekerjaan tugas akhir yang dalam banyak mahasiswa sering terlalu lama, mungkin terlalu senang gitu ya melakukan penelitian, sehingga
Nak di lab ya, Prof. Itu dan ini merupakan kesan yang paling paling berkesan di masa perkuliahan. Jadi di skripsi itu membutuhkan waktu yang cukup lama, walaupun sebenarnya skripsi juga SKS-nya hanya 6 ya, hanya 6 SKS yang mestinya dalam waktu 3 atau 4 bulan itu sudah selesai. Nah, mudah-mudahan dengan kita belajar metode ilmiah ini, kita bisa, para mahasiswa bisa menyiapkan tugas akhir ini dengan lebih baik, sehingga tugas akhir nanti bisa dilakukan dengan baik dan cepat dan hasil yang baik pula. Publikasi ada macam-macam ya, ada dalam bentuk jurnal, ada dalam bentuk laporan, laporan skripsi, seminar-seminar dan lain-lain. Intinya ingin menyampaikan apa-apa yang sudah diperoleh selama eksperimen itu, selama penelitian itu, disampaikan kepada orang lain. Jadi kalau kembali ke sini, jadi di tahap awal harus memilih tema atau menyatakan permasalahan tadi, harus dengan hati-hati dengan mempertimbangkan berbagai berbagai sumber daya yang diperlukan, kemudian juga perlu dipikirkan waktu, tenaga, biaya dan sebagainya, sehingga pertanyaan penelitian ini lingkupnya mulai dari yang sederhana sampai yang sangat kompleks ya, tergantung pada lingkup penelitiannya. Penelitian juga ada yang penelitian kecil, penelitian ada besar, penelitian yang sangat besar, dan biasanya juga terus-terusan ya, berkesinambungan dari tahun ini seperti ini, dari tahun depan seperti itu gitu. Dan seterusnya, akhirnya diperoleh suatu kemajuan yang bertahap dari tahun ke tahun, dan dilakukan di berbagai bidang, dilakukan banyak orang, sehingga ilmu pengetahuan menjadi berkembang seperti sekarang ini. Nah, pertanyaan penelitian ini bisa bagaimana? Pertanyaan kan bisa dimulai dari macam-macam ya. Bisa dimulai bagaimana, apa, kapan, siapa, mengapa, di mana, dan lain-lain. Jadi disitulah pertanyaan-pertanyaan yang bisa dikemukakan dan perlu dijawab untuk bidang tertentu ya. Kalau bidang teknologi industri pertanian, juga pertanyaan-pertanyaan di sekitar bidang itu. Jadi pertanyaan ini banyak sekali, dan kita tinggal memilih ya, jadi tema apa yang mau diteliti. Nah, kemudian setelah tertarik pada tema tertentu, tertarik pada persoalan tertentu, berikutnya melakukan penelitian awal, karena hampir semua hal itu sudah ada yang memulai ya, walaupun belum selesai gitu. Sehingga hampir semua penelitian itu tidak dimulai dari nol, karena ini perlu dikumpulkan hasil-hasil penelitian yang sebelumnya. Kita melakukan studi atau review literatur, dari literatur yang ada itu, kemudian kita dapat menemukan, oh ternyata yang ini kurang gitu ya, sehingga kita bisa memposisikan di mana letak penelitian kita dibanding dengan penelitian-penelitian yang ada. Nah, kemudian yang ketiga tadi membangun hipotesis. Hipotesis ini suatu jawaban sementara ya, jawaban sementara atau kesimpulan awal yang nantinya perlu dilakukan pengujian melalui pengumpulan data.
Jadi hipotesis ini bisa berbunyi, jika ini saya melakukan seperti ini, maka itu akan seperti ini dan seterusnya gitu ya. Jadi masih hipotesis, masih dugaan awal terhadap jawaban penelitiannya yang akan kita lakukan. Dan hipotesis ini kita usahakan memang katakanlah 90%-nya ini akan benar ya dugaan kitanya, karena sudah didukung dengan penelitian-penelitian yang sebelumnya atau kajian-kajian teoritis yang sebelumnya, sehingga penelitian ini untuk meng-approve saja ya, untuk membuktikan apakah hipotesis di awal tadi benar. Gitu. Harapannya memang benar gitu. Dari awal sudah diduga akan benar. Gitu. Cuman tetap harus perlu bukti. Jadi penting di dalam metode penelitian ilmiah itu bukti tadi. Dan yang keempat, melakukan eksperimen, melakukan percobaan. Jadi apa yang dihipotesiskan tadi dicoba ya. Karena itu sering disebut eksperimen atau percobaan ya. Dicoba. Nah, eksperimen ini untuk menguji apakah hipotesis tadi didukung dengan hasil penelitian atau tidak. Bukan harus dipastikan bahwa faktor-faktor yang diteliti, variabel bebas yang divariasikan, sedangkan faktor yang lain harus dikendalikan, dipertahankan sama. Karena itu di dalam eksperimen penting untuk melakukan treatment ya, melakukan perlakuan tertentu yang diteliti ya faktor itu saja, yang lain dipertahankan atau dikendalikan sama. Jadi yang divariasikan hanya faktor tersebut. Walaupun kadang-kadang ada gangguan-gangguan kecil, tetapi itu tetap harus dikendalikan semaksimum mungkin sehingga nanti tidak menyulitkan di dalam analisis hasil daripada penelitian. Dan yang penting juga di dalam eksperimen itu perlu ada replikasi, perlu ada percobaan yang diulang. Artinya percobaan pertama sudah selesai, kemudian diulang lagi percobaan yang kedua atau bahkan kalau perlu ketiga. Nah ini untuk memastikan bahwa hasil yang pertama tadi tidak hanya sekedar kebetulan. Dan biasanya juga ada variasi. Yang pertama hasilnya seperti apa, yang kedua ulangan yang kedua hasilnya seperti apa. Nah, itu biasa ya, biasa terjadi di dalam penelitian. Kalau tadi faktor luar itu dapat dikendalikan dengan baik, percobaan yang pertama dengan percobaan yang kedua itu sama atau hampir sama gitu ya. Tetapi kalau faktor luarnya tidak dapat dikendalikan dengan baik, variasi hasilnya menjadi cukup tinggi. Nah, ini penting untuk diperhatikan di dalam eksperimen, di dalam melakukan percobaan. Setelah ini data yang diperoleh dari eksperimen atau juga sebenarnya bisa juga dari penelitian-penelitian survei gitu ya, dilakukan pengolahan, dianalisis untuk melihat apakah data tersebut mendukung hipotesis yang dibuat atau tidak mendukung ya. Artinya nanti bisa menghasilkan dua keputusan ini. Hipotesis tadi benar, diterima, atau hipotesis yang ada ini ditolak begitu. Artinya tidak sesuai ya. Dan dua-duanya merupakan temuan ya. Dua-duanya merupakan hasil dari penelitian ya. Saya matikan ini.
Nggak ada gangguan. Ya. Nah, tadi baik diterima maupun ditolak merupakan hasil penelitian ya, hasil pada kerja penelitian, dan memang yang diharapkan adalah diterima tadi karena ada potensi untuk pengembangan. Nah, setelah itu baru dilakukan publikasi, dilaporkan hasilnya ini pada forum-forum tertentu supaya diketahui oleh pihak lain dan sekaligus menunjukkan bahwa si peneliti, si ilmuwan peneliti ini telah melakukan sesuatu ya yang ditunjukkan kepada orang lain untuk sebagai informasi, sebagai tambahan informasi data hasil penelitian yang bisa dirujuk untuk penelitian orang-orang yang lain yang melakukan atau yang memiliki interest yang mirip, interest yang sama dengan penelitian tersebut. Publikasi dapat melalui berbagai media, bisa laporan penelitian, jurnal, proceeding, buku, atau bentuk yang lain. Nah, metode ilmiah ini kalau lihat dari awal, mulai dari pernyataan tema atau pertanyaan penelitian itu kemudian diikuti terus sampai ditarik suatu kesimpulan, itu artinya satu siklus ya. Satu siklus sebenarnya dalam konteks yang ada di dunia ini, riset itu selalu siklus ya, sifatnya siklus. Dari penelitian yang satu dilanjutkan penelitian berikutnya, dilanjutkan penelitian berikutnya, terus saja sampai ada kemajuan-kemajuan. Ya, nah ini artinya tadi tergantung pada skala penelitiannya, apakah penelitiannya skala skripsi, tesis, disertasi, atau penelitian dosen peneliti gitu ya, ingin berkontribusi terhadap pengembangan tertentu, berkontribusi terhadap terhadap pemecahan masalah tertentu, kontribusi terhadap jawaban tertentu. Nah, dari sini tadi memang yang menjadi penting kalau kita bicara metode ilmiah, publikasinya disebut karya ilmiah, atau laporan penelitiannya disebut karya ilmiah, skripsinya juga karya ilmiah. Itu yang sangat penting adalah data. Karena itu kita akan banyak bicara terkait dengan pengertian data ini. Jadi yang disebut data adalah sesuatu yang memang diketahui secara pasti. Diketahui data. Kemudian ini untuk menggambarkan suatu situasi atau menggambarkan suatu masalah ya. Data itu untuk mengilustrasikan situasi tertentu atau masalah tertentu. Dan data ini merupakan fakta yang direkam dan secara umum diterima oleh komunitas ilmiah ya, di kalangan ilmiah akademik untuk menvalidasi temuan ilmiah. Jadi temuan-temuan itu dapat divalidasi, ya, dinyatakan benar atau salah tergantung pada data pendukungnya. Dan data ini biasanya merupakan hasil dari pengukuran. Jadi pengukuran apakah pengukurannya menggunakan timbangan, garis, atau spektrum, dan sebagainya. Dan data ini juga dapat bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Dan kalau kualitatif memang tidak ada angkanya ya, tapi di kuantitatif ini ada angka tertentu.
nanti kita bicarakan lebih lanjut kualitatif seperti apa, kuantitatif. Kegunaan data dulu. Jadi data yang dihasilkan ini pertama sekali sebagai dasar untuk menarik suatu kesimpulan, kemudian sebagai informasi untuk memberi makna tertentu, informasi yang bermakna, kemudian pembenaran ide, idenya didukung. Kalau ide tertentu tidak ada dukungan itu lemah ya, tapi dengan adanya dukungan maka ide itu sangat kuat dan cenderung untuk diterima. Membuat data juga dapat dipakai sebagai dasar untuk membuat keputusan, untuk membuat perencanaan, untuk membuat pengendalian, dan juga untuk evaluasi atau perbaikan. Ya, tergantung dari guna data saya kira banyak, dan untuk menghasilkan data ini juga tidak mudah ya. Jadi harus perlukan usaha-usaha tertentu untuk mendukung ide, untuk mengambil keputusan, rancangan pengendalian, perencanaan, evaluasi, dan perbaikan, dan lain-lain. Begitu pentingnya data. Tadi disebutkan data kualitatif, kuantitatif, dan kualitatif. Ya, yang kuantitatif ini selalu berupa angka dan dapat menunjukkan ukuran berapa banyak. Kuantitatif, tapi ada juga yang sifatnya kualitatif. Ini bisa label atau nama yang digunakan untuk mengidentifikasi atribut suatu unsur atau elemen. Jadi yang data kualitatif ini misalnya sedikit agak banyak sekali ya. Ini label, atau rusak tidak rusak gitu ya, rusak sedikit, rusak banyak, dan sebagainya. Itu data juga ini, hitam agak hitam sekali gitu juga data ya. Tapi tadi sifatnya kualitatif dan itu kategori data juga. Nah, data yang kualitatif itu dapat kita peroleh apabila kita melakukan pengukuran ya, pengukuran. Jadi untuk menghasilkan data itu perlu diukur. Skala yang paling sederhana itu kita sebutnya skala nominal. Skala nominal yaitu di sini angka yang dimaksud hanya sebagai pengganti nama, sebagai sebutan saja. Jadi sebenarnya bukan angka sesungguhnya ya. Misalnya apa? Atau angka di sini sebagai klasifikasi. Misalnya pria itu diberi kode 1, wanita 2, atau ya kodenya 1, kalau tidak 0. Jadi 1, 2, atau 0 di sini sebenarnya bukan angka ya. Sehingga angka yang di sini juga tidak bisa dibagi, dikali, karena memang bukan angka yang sebenarnya. Statistika yang bisa dipakai untuk mengolah data ini, statistika deskriptif yang misalnya frekuensi ya, jumlah yang 1 berapa, jumlah 2-nya berapa, jumlah 0-nya berapa. Jadi nanti bisa bentuknya frekuensi, persentase, modus, atau proporsi. Nah ini skala yang paling jadi skala yang pertama adalah skala nominal. Kemudian yang kedua, kita mengenal juga hasil pengukuran itu dinyatakan dalam skala ordinal. Skala ordinal adalah angka sebagai pengganti atau peringkat. Disebut juga skala peringkat atau ranking. Misalnya peringkat 1, peringkat 2 ya. Seperti biasa kalau setelah dapat nilai itu kan ada ranking 1, ranking 2, ranking 3. Nah, angka 1, 2, 3 ini
ordinal ya, urutan ya. Jadi atau ranking. Kemudian juga begitu, ada yang baik itu misalnya dikasih nilai 3, sedang 2, kurang 1, itu juga suatu angka ordinal. Nah, di sini menjadi ketahuan ya bahwa jarak antara nilai tadi tidak pasti atau tidak diketahui ya, jarak antara ranking 1 dengan ranking 2 itu tidak mesti sama ya, atau tidak tertentu. Nah, statistik yang bisa dipakai di sini adalah frekuensi persentase, modus, proporsi. Ini sebenarnya juga tidak bisa dipakai operasi perkalian, pembagian, itu tidak bisa dipakai ya. Karena memang di sini sebenarnya bukan angka yang sesungguhnya. Data juga yang ketiga dan keempat, yang ketiga ini kita mengenal skala pengukuran interval ya. Jadi jarak antara satu angka dengan angka yang lain, satu nilai dengan nilai yang lain ini tertentu. Tetapi tidak memiliki nilai nol absolut. Tidak ada nilai nolnya, tidak ada nilai nolnya. Misalnya suhu ya. Suhu termometer ini kan antara 0 sampai 100 derajat Celcius. Jarak antara 0 sampai 5, kemudian 5 sampai 10 ini jaraknya tertentu ya, jaraknya tertentu, tetapi nilai nolnya tidak absolut. Pada suhu 0 derajat Celcius itu bukan berarti tidak memiliki suhu. Demikian juga nilai, kalau kita memberi nilai ke mahasiswa, nilainya skala 0 sampai 100, itu juga nolnya bukan nol yang absolut. Kemudian yang bisa dipakai untuk mengolah data yang seperti ini, semua operasi matematik dapat digunakan, misalnya perhitungan, dihitung rata-ratanya, dihitung simpangan waktunya, tingkat persentilnya, uji hipotesis, uji korelasi, regresi, dan lain-lain itu bisa dipakai. Dan yang terakhir ini skala rasio, di mana memiliki nilai nol absolut. Jadi bedanya hanya di situ. Nilai nolnya kalau bobot ya itu kategori skala rasio ya, bobot 0, yaitu bobotnya tidak ada ya. Juga begitu bisa dikatakan, misalnya bayi A bobotnya 8 kilo, bayi B bobotnya 4 kilo, maka bayi A dapat dikatakan 2 kali lebih berat dari bayi A. Skala rasio ini merupakan bilangan yang sebenarnya, dan semua operasi matematika dapat digunakan untuk pengolahan data ini. Jadi perlu hati-hati, terutama yang sering dilakukan orang itu untuk data yang ordinal ini dilakukan operasi matematik dengan rata-rata, dengan kali bagi dan sebagainya. Dan itu mestinya tidak dilakukan ya. Yang bisa dilakukan operasi pengolahan data menggunakan semua operasi matematika, kali bagi, akar dan sebagainya, ini adalah skala yang interval maupun skala rasio. Nah, ini kita, maaf Bu Efri, nanti waktunya tolong dikasih tanda-tanda kalau melebihi Bu Efri ya. Ya, siap Prof. Kita sudah ini, kita pakai Zoom Pro, Prof. Semoga tidak terputus karena ini gitu. waktunya 2 jam. Ya. Baik ya. Ini kalau ya kita mengenal data ya, jadi sebagai ilmuwan nantinya ya, atau sebagai mahasiswa, kita juga perlu bisa menilai
data itu sebenarnya apa sih? Apakah semua data itu sama? Jadi data merupakan hasil mengukur ya. Jadi kalau mengukur tentunya mengukur ini membandingkan dengan sesuatu satuan tertentu. Nah di sini kalau kita melakukan pengukuran itu selalu mengandung kesalahan, error ya, ada kesalahan. Jadi dengan penggaris pun ada sedikit ya sedikit banyak kesalahan ya, tergantung ketajaman mata yang membaca penggaris kan. Itu belum lagi untuk mengukur hal-hal yang sifatnya sangat kecil. Nah, untuk mengukur hal yang sangat kecil jumlahnya sedikit itu memang tantangan tersendiri. Jadi ini alat ukur yang baik, yang reliable itu perlu kita pakai dengan cara hati-hati juga ya. Kalau alatnya bagus, orang yang mengukurnya kurang bagus, hasilnya juga tidak bagus. Dan di sini untuk dapat memperoleh hasil yang reliable, yang dapat diterima, yang akurat atau benar, itu banyak hal yang berpengaruh, mulai dari pengambilan sampelnya, transportasi sampelnya ya, penyimpanannya, kemudian analisisnya, alatnya, dan kondisi lingkungannya. Artinya hasil pengukuran ini banyak yang mempengaruhi. Karena itu di sini di dalam menginterpretasikan data juga harus melihat itu semua ya. Ada salah satu atau salah dua yang salah, yang tidak bagus, itu juga mempengaruhi kualitas data yang dihasilkan. Nah, kalau kita bicara data, itu kita mengenal namanya presisi dan juga akurasi data. Precision ya, precision atau reproducibility adalah suatu ukuran keberulangan suatu hasil pengukuran. Jadi ukur pertama dan ukur yang kedua, ukur yang ketiga itu dilakukan pengulangan. Itu apabila presisinya tinggi, ulangan yang pertama dengan ulangan yang kedua itu hasilnya sama atau hampir sama gitu. Tapi sebaliknya kalau presisinya rendah, maka hasil pengulangan itu sangat jauh, menyimpang ya, sangat jauh. Itulah presisi, alat ukur harus memiliki presisi yang tinggi. Kemudian kita mengenal juga adanya akurasi, akurat, dekat dengan nilai sebenarnya. Akurat. Jadi kalau alat ukurnya sangat akurat, maka hasilnya itu mendekati atau sama dengan nilai yang sebenarnya, true value-nya. Inilah kedua-duanya penting, presisi penting, akurasi penting, tetapi itu hal yang berbeda. Hasil suatu eksperimen mungkin saja reproducible ya, yang presisinya tinggi, tetapi salah dalam pengertian jauh dari nilai yang sebenarnya. Itu mungkin saja ya. Yang diharapkan adalah akurasi tinggi, presisi tinggi. Jadi prosedur yang ideal adalah prosedur yang memiliki baik presisi maupun akurasi yang tinggi. Ini sebagai ilustrasi saja, presisi itu seperti apa gitu. Jadi kalau kita misalnya targetnya yang di tengah sini, yang Carmen ini, Carmen memiliki akurasi dan presisi yang tinggi. Kemudian Castiti ini memiliki presisi tinggi, tetapi akurasinya jauh ya, akurasinya tidak tinggi. Kemudian ini Cheryl ini jauh ini,
Jadi tidak ada yang precise, tidak ada yang presisinya maupun akurasinya menyimpang. Ini beda lagi, yang ini akurat tetapi tidak precise. Kalau di rata-rata mungkin akan sama di tengah ya, tetapi yang betul-betul di tengah hanya sebagian. Nah, kembali lagi, suatu metode yang baik adalah metode yang memiliki presisi tinggi dan juga akurasi yang tinggi. Nah, di situ juga terkait dengan kalau kita ngukur, kita menghasilkan data, itu ada namanya kesalahan yang sistematik dan juga kesalahan yang sifatnya random atau kesalahan acak. Kalau misalnya ini nilai yang sebenarnya di sini, kemudian hasil pengukurannya kadang di sini, kadang di situ, kadang di sini, kadang di sini, kadang di situ, maka diperoleh nilai rata-rata yang seperti ini. Nah, yang di sini ini kita mengenalnya sebagai kesalahan acak ya, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor tadi. Kemudian yang beda antara nilai yang sebenarnya dengan nilai hasil pengukuran ini kesalahan yang sistematik, dan ini bisa dikoreksi. Kalau konsisten di sini terus nilai sebenarnya di sini, maka sebenarnya ada selisih tertentu. Nah, itulah yang bisa dikoreksi. Sumber data ya, sumber data ini ada yang sumber primer, artinya kita melakukan eksperimen ya, melakukan eksperimen, kemudian juga bisa melakukan survei atau observasi, tetapi ada sumber data yang sifatnya sekunder, misalnya dari buku, dari jurnal, dari laporan tertulis, dari artikel. Nah, kalau dari internet ini kita perlu hati-hati ya sumbernya, karena ini sumber data ini menjadi sangat penting. Kalau di media sosial banyak sumber-sumber yang kadang-kadang hoax ya, karena itu datanya tidak bisa dipakai untuk menjustifikasi, karena itu nanti ada kualitas data ya, data yang baik, data yang seperti apa. Nah, ini syarat data yang baik itu data harus objektif atau sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, keadaannya ya. Jadi data yang seperti itu yang baik ya. Data harus representatif. Jadi representatif itu yang menunjukkan kondisi yang sebenarnya ya, mewakili dari kondisi yang sebenarnya. Kemudian kesalahan baku atau standar error itu harus kecil. Kemudian ketelitian tinggi, data juga harus up to date, data yang relatif baru, walaupun up to date juga bisa bervariasi, tetapi data ini tidak boleh yang sudah obsolete ya, yang tidak relevan lagi. Yang terakhir tadi juga data harus relevan dengan persoalan. Kalau persoalan ini data yang diperlukan tentunya. Nah, itu beda dari pengertian data dan informasi. Jadi dari data kita bisa mengolah menjadi informasi. Ini ada quote dari orang ini, jadi you can have data without information, but you cannot have information without data ya. Jadi setelah data diolah-olah menjadi informasi. Sumber informasi adalah data. Jadi kita tidak bisa memberi informasi tanpa data. Ada 6 dimensi data yang berkualitas. Ini saya jelaskan di bagian tabel ini. Yang dimensi pertama
harus lengkap ya, lengkap atau komprehensif. Kalau datanya kurang menjadi kurang bagus ya, kualitasnya menjadi kurang. Kemudian konsisten, data yang diperoleh konsisten. Kemudian juga conformity data sesuai gitu ya, sesuai baik tipenya, ukurannya atau formatnya. Tadi akurasinya tinggi, akurasinya sesuai dengan true value-nya, kemudian integritas dan juga sesuai dengan waktu, jadi up to date. Nah, di sini saya kira untuk bagaimana menilai bahwa kualitas data itu tinggi atau tidak, itu sudah dilihat dari dimensi kualitas data yang dimaksud. Nah, data itu biasanya memang memerlukan ya, setelah dikumpulkan perlu diolah ya. Diolah itu dihitung rata-ratanya, dihitung standar deviasinya, dihitung variannya, dihitung frekuensinya ya, dihitung rentangnya, mulai ya tergantung pada tujuan. Kita kadang-kadang mengenal simbol-simbol seperti ini, misalnya sigma, kadang juga menggunakan S. Ini untuk menunjukkan nilai yang sesungguhnya, karena dihitung dari populasi, dari seluruh anggota populasi, sedangkan sampel itu biasanya hanya diukur dari contoh ya, dari contoh yang diambil. Karena itu contoh ini yang dipakai untuk memprediksi kondisi yang sebenarnya, yaitu kondisi populasi. Peringkasan data. Jadi data itu biasanya ditumpuk data yang jumlahnya banyak ya. Nah, kalau angkanya jumlahnya banyak, kemudian disajikannya tidak berurutan, itu menjadi sulit untuk dipahami. Karena itu penting untuk diringkas dari data yang banyak itu. Sebenarnya bicara apa? Ada dua aspek penting dalam pengolahan data. Yang pertama terkait dengan tingkat respon dari sesuatu itu ya, rata-ratanya ya. Jadi dari nilai rata-ratanya. Jadi di data itu kan ada yang kecil, agak besar, sehingga kita perlu menghitung dua ukuran ini. Satu ukuran pemusatan, rata-rata, median, modus, kuartil itu merupakan pemusatan. Ya, yang gampang misalnya rata-rata. Rata-rata itu kan rata-rata ya. Tetapi sebenarnya rata-rata itu hasil dari perata-rataan, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang rendah, ada yang tinggi, ini dirata-ratakan. Sehingga ukuran yang kedua yang penting juga itu adalah sebarannya ya, penyebarannya. Itu bisa rentangnya, bisa interkuartil range-nya, bisa ragamnya atau standar deviasinya. Itu menjadi penting kita mengolah data itu, berapa pusatnya, berapa variannya. Sehingga gambar ini sebagai distribusi bentuk data ya. Jadi kalau ini di sini adalah pusatnya, di sini adalah rentangnya. Yang kiri ini rentangnya relatif pendek, yang sebelah kanan relatif panjang gitu ya. Jarak antara yang minimum dan maksimumnya lalu cukup besar, yang di sini cukup kecil. Kemudian yang di sini lain lagi, ini rata-ratanya yang merah lebih kecil,
yang biru lebih besar, tetapi rentangnya relatif sama. Sering kita bicara rata-rata plus minus standar deviasi. Kalau ini yang biasa dipakai rata-rata plus minus 1 standar deviasi, ini artinya 68% populasi data itu ada di rentang itu. Nanti kalau plus minus 2 standar deviasi 95% ya yang ada di sini, hanya 5% dibagi 2 di sini yang sebelah kiri, sebelah kanan. Itu ilmu statistik ya. Dan kalau lebih panjang lagi ya plus minus standar deviasi, plus minus 3 standar deviasi ini sudah 99 data itu ada di dalam rentang. Itu mengartikan, nah ini disebut sebagai selang kepercayaan. Sekarang kita mulai dengan analisis data ya. Jadi data itu perlu dimaknai, ya, perlu diartikan. Jadi analisis data, kita sering mendengar kata analisis ya. Tapi apa yang disebut analisis ini coba kita perhatikan di sini. Jadi menganalisis data artinya kita ya mengurai kumpulan data tadi ya, kumpulan angka-angka tadi. Kemudian informasi dan elemen faktual untuk menjawab pertanyaan penelitian. Jadi tetap harus dikembalikan kepada tujuannya, kan untuk menjawab pertanyaan penelitian ya, untuk menjawab pertanyaan penelitian. Jadi datanya seperti apa, pertanyaan seperti apa. Jadi dihubungkan antara data yang ada dengan pertanyaan penelitian. Nah, kita melakukan analisis data ini bisa memiliki beberapa tujuan ya, tujuan bisa beda-beda. Salah satunya untuk menjelaskan apa namanya sebab akibat, menghubungkan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Kemudian bisa juga untuk menghubungkan penelitian dengan kejadian yang ada di dunia nyata, juga untuk memperkirakan peristiwa yang akan datang, menjawab masalah tertentu, membuat kesimpulan berdasarkan hasil penelitian. Jadi kembali ke sini ya. Jadi untuk analisis data ini harus dikembalikan kepada tujuan dari menjawab pertanyaan ini. Karena itu, karena tujuan penelitian juga berbeda-beda, maka tujuan analisisnya juga bisa berbeda. Tujuan analisis itu kemudian elemen analisis data, jadi menjelaskan hal-hal untuk menjawab pertanyaan berikut. Data itu elemennya untuk, jadi informasinya atau datanya ini apa ya? Di situ ada apanya gitu. Kemudian yang bisa juga untuk penalaran atau argumentasi ilmiah. Ini bisa apa, siapa, di mana, bagaimana, apa yang terjadi, kemudian terkait dengan penemuan hasil itu hasilnya apa. Tapi yang penting lagi adalah pembelajaran atau kesimpulan. Setelah dapat hasil yang diperoleh, maka berikutnya adalah pertanyaan so what ya, and so how therefore gitu. Nah setelah seperti itu apa ini selanjutnya, apa berikutnya gitu. Analisis data, kemudian ini ada panduan umum kalau kita melakukan analisis data. Jadi analisis data ini bukan sekedar hanya narasi, bukan hanya mengata-ngatain datanya ya,
tapi dimaknai dari data itu, kemudian kembali mengacu pada bahkan alur dari penelitian ya, dari analisis diuraikan sesuai dengan tujuan penelitian dan pertanyaan penelitian, dan mengidentifikasi fenomena yang diselidiki, visualisasi jawaban yang diharapkan, validasi jawaban dengan data, dan ini penting ya, jangan mengatakan sesuatu yang tidak didukung oleh data. Jadi statement-statement yang ada di karya ilmiah itu harus ya wajib hukumnya untuk didukung data ya. Jangan mengatakan sesuatu yang tidak didukung oleh data. Contoh-contoh analisis ini sebenarnya bisa bermacam-macam ya. Kita bisa mengurai ke bagian-bagian kecil dari kumpulan data yang kita peroleh, artinya mengetahui bagian yang bersifat menonjol ya, nilai-nilai yang ekstrim besar atau ekstrim kecil, kemudian disimpulkan. Juga bisa melakukan pembandingan antar komponen dengan menggunakan nilai selisih atau rasio, dibandingkan dengan standar, bisa dibandingkan dengan satu dengan yang lain, juga bisa kemudian disimpulkan, melakukan pembandingan antara komponen dengan keseluruhan dengan menggunakan nilai proporsi, dan disimpulkan. Itu contoh-contoh bagaimana kita menganalisis data. Kemudian juga bisa membandingkan dua hal atau dua nilai untuk mengetahui selisihnya, X dan Y, atau perbandingan X dan Y ya, untuk mengatakan besar atau lebih besar lebih kecil, selisihnya berapa gitu. Juga bisa memperkirakan atau memperhitungkan besar pengaruhnya secara kuantitatif dari suatu perubahan terhadap suatu kejadian yang lain, misalnya pengaruh kenaikan suhu terhadap kecepatan proses pengeringan, pengaruh peningkatan pupuk terhadap produksi padi, dan sebagainya. Ini contoh untuk nah yang ini tadi menganalisisnya sudah, kemudian di sini menyajikan data ya. Kalau kita menuliskan data itu kan tidak mudah untuk dimengerti ya, tidak mudah untuk dipahami, sehingga data perlu disajikan dan diringkas sehingga menjadi informasi yang mudah ditangkap, mudah dipahami. Umumnya penyajian data dapat dilakukan melalui tabel, melalui gambar, kurva, grafik, histogram, dan seterusnya ya. Nah, peringkasan data ini tadi sudah disebut jelas, ada pusatnya di mana, sebarannya seperti apa. Jadi berbagai macam sajian ini bisa dibuat ya sekarang, apalagi sudah banyak ya info-info grafis yang memfasilitasi menyajikan bentuk-bentuk grafik, bentuk-bentuk tabel, bentuk-bentuk sajian yang sangat menarik. Jika ini sajian ini memang pertama untuk memudahkan tadi. Jadi gambar ini kan daripada dikatakan dengan 1000 kata, dengan gambar itu sangat sederhana ya, sangat sederhana. Dan penyajian gambar ini termasuk atau bersifat seni. Ada orang yang sangat pintar menyajikan data. Tapi ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang satu, penyajian itu harus ada artinya ya. Yang satu ada seninya, dan meaningful dan juga beautiful. Di sinilah menvisualisasi data yang baik itu kombinasi antara makna dan seni. Nah, terakhir ini adalah publikasi, format publikasi. Jadi publikasi atau karya ilmiah ya.
Jadi karya ilmiah itu sebenarnya menuliskan apa-apa yang dari awal tadi sampai akhir ini, cuman dalam struktur yang standarnya biasanya ada judul, ada abstrak, ada pendahuluan, di sini juga ada literatur review, ada metode, material, hasil, dan ada pembahasan, ada konklusi ya, ada kesimpulan. Ini format standar yang mesti ada di dalam publikasi, dan masing-masing bagian isinya sudah tertentu ya. Jadi harus diperhatikan, misalnya di pendahuluan jangan diisi kesimpulan, atau di abstrak diisi pembahasan, atau di diskusi masuk di introduction gitu. Jadi ada panduannya ya, yang mana harus masuk mana gitu, terkait dengan publikasi atau pelaporan hasil dari penelitian. Baik Bu Efri, saya kira hal yang pentingnya sudah saya sampaikan ya. Kalau ada yang ingin didiskusikan, enggak. Baik, terima kasih Prof. Alhamdulillah tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Suprihatin ya, materi yang sangat berharga ini untuk pengolahan data kita, mulai dari bagaimana mendapatkan data, kemudian menyajikan datamu seperti apa, kemudian membahas data bagaimana, kemudian nanti membuat kesimpulan, membuat informasi, dan membuat kesimpulan dari data seperti apa. Baik, silahkan pertanyaan yang akan bertanya silahkan di chat dulu ya. Di chat dulu yang akan bertanya, nanti baru di unmute. Daftar yang akan bertanya siapa di chat ya, kemudian kita akan persilahkan untuk bertanya langsung ke Prof. Suprihatin. Silakan. Oke, Sasvia mau bertanya, silakan langsung di unmute ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Prof. Di sini nama saya Sasvia Ayu Pujianti, mahasiswa TIN Unpad angkatan 2017. Nah, tadi saya tertarik banget Prof sama kuliahnya. Kayak bagaimana cara menyajikan data, terus bagaimana data itu sendiri. Nah, tapi di sini saya ingin bertanya, dalam pandemik ini kita itu mahasiswa agak disulitkan dengan keadaan ya Prof, karena kita nggak bisa keluar untuk mengambil data, seperti perusahaan-perusahaan pun menutup aksesnya untuk pengambilan data gitu untuk mahasiswa Prof. Nah itu apakah Prof punya siasatnya bagaimana untuk menyiasati hal tersebut? Lalu pertanyaan kedua saya itu data yang up to date itu maksimalnya berapa tahun ya Prof? Lalu kalau untuk skripsi literatur review juga itu bagaimana ya Prof untuk mengerjakannya? Terima kasih. Baik ya. Silakan Prof. Langsung bisa, mungkin juga sekalian nanti tambahan sharing Prof di IPB, di tim IPB bagaimana menyikapi baik ya. kasus ini. Ya, terima kasih pertanyaan yang baik ya, aktual dengan situasi saat ini, dan itu juga pertanyaan banyak mahasiswa yang lain ya, terkait dengan bagaimana penyelesaian tugas akhir, utamanya adalah skripsi ini, karena pandemik ini kan memang terjadinya begitu tiba-tiba ya. Jadi ada yang sudah merencanakan penelitian sebelumnya, tetapi tiba-tiba kondisinya seperti ini. Nah, baik, ini sekalian sharing ya, sekalian menyampaikan beberapa hal yang bermanfaat juga bagi para mahasiswa di Unpad yang ada di IPB sini. Memang dimungkinkan untuk melakukan modifikasi
tugas akhirnya ya. Tugas akhirnya artinya awalnya dulu merencanakan untuk riset di laboratorium menggunakan fasilitas yang ada di laboratorium, kemudian juga melakukan survei di lapangan gitu. Untuk kondisi yang saat ini para dosen pembimbing dorong untuk melakukan modifikasi tugas akhirnya, sehingga tugas akhirnya tidak harus dilakukan di kampus. Ada dua hal ini modifikasi yang bisa dilakukan. Yang pertama, modifikasi apakah data itu bisa diperoleh dari survei online. Survei online itu memungkinkan apa tidak begitu ya. Dan yang kedua adalah melakukan atau menggunakan data sekunder, yaitu dari buku yang bisa di-searching melalui internet. Intinya memang kita mencegah adanya pergerakan manusia, kemudian juga menghindari kerumunan-kerumunan. Jadi pada posisi kondisi pandemik ini kita melakukan modifikasi besar-besaran terhadap rencana tugas akhir, terutama terkait dengan data yang digunakan itu diusahakan tidak diperoleh dari lab, tetapi diperoleh dari studi literatur ataupun survei online. Survei online tentunya nanti mahasiswa dengan pembimbingnya bisa berkonsultasi, berkoordinasi terkait dengan adjustment ya terhadap topik penelitian ini. Jadi modifikasi yang utama tadi Mbak Sasvia ya, itu terkait dengan pengumpulan data yang awalnya dirancang di laboratorium, karena kondisi seperti ini dimodifikasi bagaimana kalau data itu dikumpulkan melalui review literatur atau online ya, melalui survei online. Di banyak banyak perusahaan atau banyak mitra itu melayani juga paham dengan nanti katakanlah misalnya memang harus ada video call atau komunikasi yang lain, bisa dimodifikasi juga untuk sebelum datang langsung. Jadi sekarang ini kan memang menghindari kondisi untuk mobilitas dan juga pertemuan-pertemuan secara langsung diminimisasi. Jadi kalau seperti itu kelihatannya bisa dimungkinkan, termasuk itu bentuk-bentuk skripsi yang entah namanya pengembangan konsep, studi kelayakan, yang mana informasi-informasi itu tidak harus dari data lab. Itu gambaran sekilas Mbak Sasvia ya. Baik, terima kasih Prof. Untuk selanjutnya Muhammad Rifki Maulid, silakan bertanya.
Baik ya. Langsung Bu Efri ya. Ya, silakan Prof. Tadi maaf Mbak Sasvia, tadi ada yang ketinggalan ya pertanyaannya terkait dengan sejauh mana up to date itu. Iya, Prof. Dikatakan up to date seperti apa. Dan ini memang sifatnya relatif ya. Ada yang 5 tahun dianggap lama, tetapi ada juga yang 10 tahun belum lama gitu. Tetapi itu tidak ada ukuran tertentu. Jadi justifikasi subjektif dari masing-masing peneliti ya. Mungkin kalau dalam konteks konteks skripsi ya dengan pembimbingnya ya. Kalau tingkat disertasi itu diharapkan atau publikasi itu diharapkan 10 tahun ke sini ya, diusahakan tidak lebih. Ini juga tidak ukuran baku, tetapi ukuran yang sering bisa diterima. Apalagi kalau sekarang kan aksesnya cukup mudah, beberapa jurnal cukup mudah diakses. Jadi katakanlah 10 itu pun nggak bagus sekali ya. Dikatakan masih aktif. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan dari Mas. Terima kasih, Prof. Enggak. Nah ini tentang review jurnal atau sebenarnya lebih umumnya disebut review literatur. Dan review ini juga bisa memiliki beberapa tujuan ya. Kalau reviewnya itu memang kita mau membuat data itu meaningful ya, ini cocok dari sini. Jadi data itu kan bersebaran di mana-mana, di berbagai literatur ya, yang belum saling dibandingkan atau saling ketemu. Nah di review literatur ini sebenarnya mengumpulkan di tema tertentu dari berbagai sumber untuk membuat data yang ada di literatur itu menjadi ada maknanya gitu ya, intinya seperti itu. Dan maknanya apa? Maknanya itu makna yang dimaksud bisa makna yang positif. Oh ini ternyata bisa begini ini dikatakan oleh ini gitu ya. Oh ini bisa seperti ini nih dibuatnya gitu ya. Jadi di sini inti dari review jurnal itu adalah membuat data yang berserakan tadi menjadi berarti. Nah, untuk mengidentifikasi yang berarti itu bisa dilihat berbagai macam. Misalnya bisa menformulasikan prosesnya ya. Oh ternyata proses yang bagus itu menurut ini seperti ini. Si pembuat review menformulasikan berdasarkan dari referen yang dibaca. Nah, ini tahapannya sebenarnya pertama ada kemiripan juga tahapan yang seperti di atas itu. Artinya tertarik dulu tema apa, kemudian diajukan pertanyaan seperti apa, kemudian di survei ya, dikumpulkan data-data. Hanya pengumpulannya tidak melalui eksperimen, tetapi melalui pengumpulan literatur untuk mengumpulkan data yang sudah ada, baik di buku, jurnal, maupun dimanapun yang bisa diakses ya. Tentu saja aksesnya nanti diusahakan selengkap mungkin ya. Selengkap mungkin. Dan itu saya kira nanti akan bisa melihat, bisa menformulasikan berdasarkan data dari yang ada di literatur. Bisa menformulasikan prosesnya atau bisa memformulasikan kondisi ataupun yang lainnya ya, tergantung dari tujuan review. Jadi biasanya itu outputnya ya. Outputnya adalah penggabungan dari data-data yang ada menjadi informasi yang bermakna. Jadi intinya kan adalah ingin membuat informasi yang dikemas bisa dalam bentuk konsep proses,
atau konsep bisnis atau konsep yang lain-lain, tetapi didasarkan atas informasi-informasi yang ada di literatur. Nah, sekarang sebenarnya banyak jurnal-jurnal yang bisa diakses secara bebas. Memang ada jurnal-jurnal yang harus berbayar dan berbayar pun mahal. Universitas itu biasanya juga sudah mengakses melanggan untuk akses jurnal-jurnal tertentu. Jadi pada saat sekarang ini saya kira kita menggunakan yang open access pun datanya cukup melimpah ya. Jadi kita bisa memilih data-data mana yang relevan tadi ya, yang penting kita tertarik dengan apa, ya sudah kita kumpulkan apa menurut ini, menurut itu, sebanyak-banyak, kemudian diformulasikan dari situ tuh apa yang disarankan, apa yang dianjurkan, kemudian kesempatan apa yang bisa diperoleh, bahkan kesempatan untuk penelitian lebih lanjut pun juga merupakan output dari review literatur. Itu Mas Rifki kira-kira ya. Baik. Ya. Terima kasih Prof. Bisa difahami ya Rifki ya. Dan insya Allah nanti hari Rabu kita juga dari ada pelatihan khusus untuk literatur review ini untuk mahasiswa tingkat akhir. Karena sama dengan di IPB ya Prof, mungkin ini menjadi salah satu alternatif membuat tugas akhir dalam kondisi yang seperti ini yang tidak bisa ke lapangan atau ke laboratorium ya Prof ya. Ya. Baik, ini ada pertanyaan lagi yang terakhir mungkin Prof ya, karena waktunya Prof menyediakan waktunya 2 kali 40 menit. Jadi ada Dava, silakan Dava. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Evi atas kesempatannya. Saya ingin bertanya kepada Prof. Suprihatin. Yang ingin saya tanyakan Prof, untuk penelitian yang sifatnya kualitatif, khususnya yang pengambilan datanya itu tidak bisa dikuantifikasikan, ataupun kalaupun bisa dibobotkan atau kuantifikasikan, tapi diambilnya hanya kepada orang tertentu yang mana sifatnya nggak bisa diambil kesimpulan statistik. Gimana kita memvalidasi data itu, Prof? Jadi kadang kita ragu kayak ini data benar atau enggak, karena memang entah bisa nggak dikuantifikasikan, atau kalaupun dikuantifikasikan kita hanya mengambil ke beberapa orang, contohnya misalnya stakeholder perusahaan, yang mana datanya berarti nggak bisa dipastikan untuk diambil kesimpulan. Terima kasih. Baik ya, penelitian kualitatif dan penelitian kualitatif ini memang banyak dilakukan oleh bidang-bidang ilmu sosial, ilmu sosial, humaniora, biasanya banyak menggunakan penelitian atau pendekatan penelitian kualitatif. Itu masing-masing ada metodenya ya. Memang ada beberapa perbedaan yang signifikan antara penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif dan kuantitatif, sehingga untuk seperti yang ada di kita ya, maksudnya di bidang eksakta, itu orang berusaha untuk membuat data yang kualitatif tadi menjadi kuantitatif. Memang kalau kualitatif saja lebih banyak pada hal yang sifatnya deskriptif ya, deskriptif dengan kata-kata, dengan ya pendekatan-pendekatan verbal itu dimungkinkan. Cuman ini kan aliran ya. Ya, untuk di jurusan atau di departemen atau di program studi industri pertanian itu biasanya orang atau kita berusaha untuk membuat yang kualitatif tadi menjadi kuantitatif. Nah, ini saya tunjukkan dengan tadi ngukur ya. Nah ya, nah pada dasarnya pendekatan kualitatif juga kan ingin mengukur terhadap sesuatu, sehingga kalau dibantu dengan skala-skala pengukuran yang
dapat diangkakan, akan lebih mudah untuk menyampaikan, lebih mudah untuk ini untuk kalangan yang sains, maksudnya yang eksakta ya. Sehingga tadi sering data yang kualitatif tadi dikode dengan menggunakan angka, baik menggunakan skala nominal maupun skala ordinal. Kemudian misalnya menggunakan skala nominal, setelah kita kode dengan menggunakan ini, nanti kita bisa menyampaikan ini. Akhirnya menjadi agak kuantitatif juga kan, frekuensinya seperti apa, presentasinya seperti apa, modus yang sering muncul seperti apa, proporsinya seperti apa. Artinya bisa dua-duanya digunakan pendekatan yang kualitatif tadi, tetapi kalau untuk bidang kita kelihatannya akan terbantu ya bagi kebiasaan eksakta yang bicara dengan angka-angka ini, apabila kita bisa sedikit mengkonversi ke arah yang kuantitatif, misalnya menggunakan data nominal. Kemudian juga bisa menggunakan data ordinal ya. Kalau ini dengan itu yang lebih penting mana? Nah, itu bisa diberi perankingan ya. Perankingan artinya yang data kualitatif tadi bisa dikonversi menjadi data yang kuantitatif, misalnya menggunakan skala ordinal ya. Tadi termasuk kita ingin mengetahui ini yang paling disuka itu produk yang mana, itu kan agak sulit kalau hanya kualitatif, karena itu berusaha untuk dikuantitatifkan berapa persen sih yang menyatakan sangat senang misalnya, berapa persen yang tidak senang dan seterusnya. Jadi terbantu untuk mengolah data yang kualitatif menjadi yang kuantitatif melalui statistika deskriptif, frekuensi, persentase, modus, dan lain-lain. Begitu Mas Dava ya. Ya, terima kasih Prof. Boleh satu lagi nggak Prof? Saya ingin tanya untuk ya, masih berkaitan sama yang tadi validasi. Kan kalau tadi sifatnya seandainya produk kualitatif bisa kita kuantifikasi, misalnya pas lagi tadi dengan konsumen gitu, yang mana jumlahnya konsumen banyak, bisa kita tarik kesimpulan dengan statistik. Tapi kadang yang saya bingung pas ngambilnya internal perusahaan Prof, misalnya kita ngambil datanya butuh pendapat dari manajer A gitu. Sudah kita jadikan apa namanya kuantitatifkan, tapi bagaimana cara memvalidasinya? Yang saya takutkan itu hanya misalnya sudut pandang pribadi yang tidak mencerminkan keadaan sebenarnya, misalnya gitu. Ya, jadi di penelitian kualitatif subjektif itu memang seperti itu ya. Jadi mengakui ya pendapat subjektif, apalagi kalau subjektif tadi dari kriteria tertentu, misalnya expert gitu ya. Kalau dari kalangan perusahaan atau dari ahli atau apa, itu kan memang dari awal sudah kita set bahwa yang kita pilih sebagai responden adalah yang expert, yang kita bisa menerima pendapatnya gitu. Sehingga apapun yang dikeluarkan oleh tadi pihak perusahaan atau expert tertentu, ya udah itu yang dianggap sebagai suatu kebenaran yang dapat dipakai sebagai validasi, ya, sebagai alat untuk memvalidasi itu. Nah, itu nanti kan di dalam mendeskripsikan laporan kan itu dikemukakan ya. Nanti pembaca bisa mengartikan sendiri bahwa validasi yang dilakukan adalah seperti tadi menggunakan judgement dari expert ya. Dan ini bisa dilakukan, sering dilakukan oleh para peneliti menggunakan expert judgement ya. Walaupun kita bisa mengatakan itu subjektif, tetapi subjektifnya expert. Oke. Terima kasih Prof. Baik. Karena waktu sudah menunjukkan jam 9.45 ya, jadi kita set waktunya tadi apa namanya 2 jam, dan kita sudah memasuki tahap akhir. Alhamdulillah kami sangat bahagia hari ini Prof bisa mendapat yang luar biasa. Betul tidak anak-anak?
Ini saya unmute lagi semuanya ya. Bagaimana betul tidak? Mana tadi ini ketua angkatan bawa. Ya Bu. Silakan perwakilan angkatan apresiasi ke Prof. Supri. Ya Prof, terima kasih banyak buat waktunya. Alhamdulillah tadi juga pertanyaan saya diwakilkan sama Dava. Bisa terjawab. Yakin itu kayaknya perwakilan nih. Yang skripsi tahap akhir. Terima kasih banyak buat ilmunya Prof. Sekali lagi. Oke. Baik, angkatan 2017. Lutfi mana? Angkatan? Lutfi. Pras, kata Ibu, Pras. Ya, Pras, silakan. Ya Bu, kenapa Bu? Ya, ke Prof mewakili angkatannya. Oh ya, saya sebagai perwakilan dari TIN 4, Prof. Kalau di TIN tuh 1, 2, 3, 4 ya Prof. Jadi angkatan 2017. Ingin mengucapkan terima kasih banyak Prof atas waktunya dan ilmunya. Kebetulan kami saat ini lagi sedang ini usulan penelitian Prof. Jadi sangat-sangat berguna ini untuk penelitian kami nantinya. Terima kasih banyak Prof. Sama-sama, mudah-mudahan bermanfaat ya. Ya, amin. Angkatan 2017 sedang menyusun draft UP, Prof. Angkatan 2016 sedang menyusun draft skripsi. Lindung suara lagunya. Tadi Dava tadi sudah menyusun draft skripsi, Prof. Semoga cepat selesai. Ya, saya juga mewakili Prodi. Terima kasih banyak, Prof. Nanti mohon izin bahannya nanti boleh di-share ke mahasiswa. Ya, silakan, Bu. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Sehat selalu, Prof. Amin. Terima kasih, Bu. Terima kasih sehat banyak. Semuanya, ya. Baik. Dosennya, mahasiswanya, sehat semua ya. Ya, baik, Prof. Alhamdulillah, terima kasih banyak, Prof. Mahasiswa mungkin masih akan tetap di sini. Ada hal-hal yang akan saya sampaikan, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Sehat-sehat selalu. Salam sama. Amin. Saya mohon izin live, Bu ya. Iya. Terima kasih banyak, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Oke, baik. Mahasiswa 2016-2017 mumpung lagi kumpul ya. Jarang bisa kumpul di sini. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Nanti kan kalian ada SKS-nya ya, 2 SKS terpisahkan dari skripsi ya. Masih ya? Ya. Nanti ada pengarahan untuk 2016 publikasi. Bahwa sudah banyak pertanyaan, nanti akan kita buat sesi khusus untuk persyaratan publikasi. Kemudian, untuk kedua angkatan ini, termasuk angkatan akhir, jadi hari Rabu itu kita di FTIP sudah mencanangkan nih Faris sedang membuat posternya. Jadi terkait dengan alternatif pembuatan tugas akhir dengan kondisi COVID seperti ini, maka kita akan membuat seperti webinar ya tiap Rabu. Itu akan ada pengarahan yang berbeda-beda ya. Rabu minggu depan itu akan terkait dengan literatur review dan meta analisis. Nah, meta analisis itu salah satu alternatif tugas akhir yang bisa digunakan oleh mahasiswa TIN dan mahasiswa FTIP secara keseluruhan. Akan diberikan oleh banyaknya sekarang meta analisis itu dilakukan orang-orang kesehatan, kedokteran, farmasi. Maka kita mengundang ada Bu Nidek ya, ahli dosen farmasi, bisa melakukan meta analisis. Kemudian literatur review, kita sudah membuat SOP-nya sebetulnya di Kaprodi, begitu di FTIP, SOP mengenai review ya. Jadi, sudah bisa dibagikan sebetulnya, tapi akan diberikan pengarahan dulu oleh Pak kebetulan ketua tim pembuatan SOP literatur review di FTIP. Nah, hari Rabu jam 10 itu kita akan lakukan, nanti kita akan berikan kodenya lagi. Kalian harus ikut karena menjadi alternatif. Kemudian hasil rapat kita kemarin di Prodi, bagi yang ingin yang belum UP memang disarankan untuk membuat untuk literatur review, kemudian
data analisis, kemudian pemodelan sistem yang menggunakan data-data SQL yang bisa digunakan untuk menarikan kesimpulan. Ya, kemudian bagi yang belum UP pun kemarin kita sudah sepakat yang sudah UP boleh menggantinya menjadi literatur review tanpa harus UP kembali. Ya, asal jangan terlalu jauh gitu. Apakah produknya atau objek yang diteliti gitu ya. Jadi kalau hampir misalnya produknya itu gitu, tapi kemarin harusnya eksperimen, prosesnya sama misalnya ya, harusnya eksperimen tapi literatur review boleh ya. Jadi bagi yang sudah UP 2003 yang sudah UP, kemudian terhambat mau literatur review saja yang bisa dikerjakan ini, nah itu bisa merubahnya segera, tidak harus UP, tapi dengan pembimbingnya saja gitu. Dia harus membuat konsep ulang dari bab 1, bab 2-nya begitu ya. 1, bab 2, bab 3-nya diulang konsepnya, tapi dia tidak harus UP lagi. Ya. Jadi mangga silakan. Kemarin tuh Almira masih nanya saya boleh nggak? Nah, karena belum jawab. Tapi karena sekarang sudah bisa jawab. Ya. Kemudian yang apa lagi ya? Bahan ini ya. Jadi untuk bahan ini akan saya masukkan nanti di Google Classroom, termasuk yang bahan yang kemarin ya, hari ini saya masukkan. Dan untuk yang kuliah metodologi ilmiah, 2 minggu ke depan saya berikan waktu untuk membuat bahannya. Ya, untuk dimasukkan sebagai tugas 1 di metode ilmiah bab 1 ya. Nah, nanti formatnya juga akan saya masukkan di kelas. Untuk publikasi ilmiah juga saya buatkan kelas Google Classroom-nya ya. Jadi nanti keikut serta dalam yang setiap hari Rabu. Jadi setiap hari Rabu itu udah 3 yang kita buat. Yang Rabu depan itu yang tadi ya, literatur review sama meta analisis. Rabu depan itu adalah ini metode komparasi ya. Jadi bisa juga dilakukan komparasi, itu kayak Cahyana PhD dari TPN nanti akan melakukan metode komparasi. Jadi dari literatur jurnal juga tapi membandingkan. Nah, itu bisa juga dijadikan alternatif untuk skripsi dan publikasinya. Sama satu lagi itu penulisan buku ya Prof Roni nanti. Jadi di buku kedua itu ini sama Pak Yana. Di buku ketiga itu adalah pemodelan, metode survei dan pemodelan, itu Pak Toto sama Bu Sofi Diratna nanti ada memberikan. Jadi setiap hari Rabu itu nanti yang publikasi ilmiah ada 3 harus kalian ikutin ya. Sama metode ilmiah juga nanti kota ini mungkin nggak ada kuliah dengan saya, kita ikut yang hari Rabu itu saja penggantinya. Tapi nanti tugas bab 1-nya harus dimasukkan di Google Classroom. Gitu ya. Bisa difahami, ada pertanyaan tidak? Saya mau nanya, Bu. Oh, silakan, Bu. Ini Bu, saya mau nanya terkait buat mahasiswa yang mau melakukan sidang UP atau sidang sidum atau kompre, itu persyaratannya gimana ya, Bu? Ya. Secara di online. Ya, oke. Nah, kita sudah menyelesaikan SOP baru kemarin rapat Prodi ya, dan sudah ditandatangani SOP selama daring ini, mulai dari UP, sitkom sama kompre, mulai pendaftaran sampai pelaksanaan sampai pascanya. Jadi pasca kompre nanti kalian nggak harus tanda tangan tiap dosen untuk memasukkan. Nah, perpustakaan juga sudah kita buat SOP-nya, tidak harus perpustakaan. Kemudian kalian kan harus memberikan sumbangan apa itu buku ya ke perpustakaan. Iya, Bu. Nah, itu. Kemudian pendaftaran akan dilakukan secara online, tetap ke sekretariat, jadi tetap Paus sudah standby, sudah ada SOP-nya, pendaftarannya. Kemudian untuk yang mau UP, kalau dulu kan persyaratannya harus ada mahasiswa yang mengikuti ya. Nah, sekarang itu UP tidak perlu ada mahasiswa yang mengikuti. Ya, kemudian sebelumnya kan ada persyaratan harus mengikuti UP, itu juga tidak ada dulu selama COVID ini. Jadi selama darurat ini persyaratan buku merah, buku hijau itu juga tidak ada juga. Ya. Jadi, nah, tapi SOP secara ininya sedang ditandatangani, nanti akan saya share ya. Semoga dalam minggu depan sudah di-share. Tapi kalau untuk yang akan mendesak seperti itu ya, pendaftaran tetap ke PAUUS, nanti didaftarkan di SIAT. Nah, nanti undangannya akan dicetak dan akan diedarkan secara online. Oh iya, Bu. Kemudian skripsinya, draftnya dikirimkan melalui email. Iya. Ya, jadi baik, Bu. Haturan, Bu. Ya, SOP-nya sudah kita atur dan kita buat, kita harus mengganggu ini. Kemudian
Kemudian pembebasan UKT, kemarin kita sudah data ya, untuk 2015 itu ada 11 orang, untuk 2016 itu ada 28 orang yang sudah UP. Jadi kita mengusulkan 29 orang untuk pembebasan UKT semester depan, bagi yang sedang penelitian dan sudah UP, itu aturannya. Jadi kita ajukan ke fakultas. Ketiga prodi sama begitu. Jadi kira-kira siapa yang sudah Bowo berarti udah siap ya Bowo ya? Apa Bu? Udah siap ya? Udah siap apa Bu? Udah penelitiannya, siap, maksudnya Bu. udah siap untuk sidang. Sitkom. Sitkom. Tahap akhir Bu, lagi revisi tahap akhir. Oh ya, sip lah. Aldita ada nggak Aldita? Us. Aldita sama Dava juga sebentar lagi Bu. Ya, Belum saya Bu. ya. Nah, segera saja ya. Jadi kalau ada yang sudah siap, daftar, kabari saya, kemudian nanti mendaftar ke Pak Gus tetap, ya. Iya Bu. Oh ya, untuk yang literatur review karena dia tidak ada eksperimen ke lapangan atau ke apa namanya ke laboratorium, nanti ada apa namanya SOP-nya. Tapi yang jelas publikasinya untuk yang kita itu harus berbahasa Inggris. Jadi masukkan bahasa Inggris. Karena dia jadi effortnya harus kita tambah sedikit untuk membuat artikelnya dalam bahasa Inggris. Ya. Oke, itu saja. Ya. Nah, itu aja ya. Ada yang mau tanya lagi? Ya. Oke, kalau sudah tidak ada, saya mengucapkan terima kasih banyak. Selamat hari Jumat. Sehat-sehat semuanya ya, jaga kesehatan di rumah. Iya Bu. Oke, salam sama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Dah. Bu. Assalamualaikum.